selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini tadi pagi hujan dan hari ini cerah, secerah hati kita semua. Amin. Puji syukur alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Jo dipanggil Julius Kusumawati, Junius Andrea Kusumawati Eskom. Luar biasa ya, beliau ini adalah ownernya dari Kampus Cerita dan juga duta baca. Wah, duta baca itu saya pernah ikut, susah syaratnya. Berarti luar biasa yang sudah menjadi duta baca Kabupaten Kutai Timur. Langsung saja saya serahkan kepada Kak Jo untuk menjelaskan bagaimana sih trik dan cara meresensi, dan tentunya kita akan mendapatkan tips menulis dan sebagainya. Terima kasih. Saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih Bu Damisna atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Aduh, luar biasa sekali berkesempatan bisa di sini bisa sharing dan juga belajar bersama dengan teman-teman Prima Baca di hari Sabtu edisi 9 September 2022. Bagaimana kabarnya teman-teman yang ada di sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah, semoga hujan tidak menyurutkan semangat ya teman-teman ya. Wah, ini di sini sebenarnya kita saling sharing aja ya teman-teman. Saya juga tidak lebih jago dari teman-teman, dan yang pastinya sebenarnya punya skillnya, cuman mungkin belum tahu sebenarnya skillnya ini yang dipunya apa gitu ya. Ternyata aku tuh seorang resensiter misalnya, ternyata aku punya kemampuan meresensi buku atau mereview buku. Nah, saya sebelumnya mohon maaf kalau misalnya di slide-nya di sebelah, di slide-nya terpotong ya teman-teman ya. Ini bunyinya jadi asiknya menulis esensi bukunya hilang ya. Sebenarnya adalah asiknya menulis resensi buku. Dan perkenalkan, saya Kak Junius Andrea, boleh dipanggil Jo seperti Bunda Misna ya, dan teman-teman kebanyakan memanggilnya Jo. Nama spesial ya, nama kesayangan katanya. Andrea. Oke. Siap untuk berdiskusi teman-teman, untuk belajar bersama? Siap ya? Oke, semoga Sobat Prima Baca yang juga akan menyaksikan video ini juga siap-siap di rumah sambil nonton videonya, sambil praktek bersama-sama. Nah, sebenarnya apa sih resensi buku atau apa ya yang lebih dikenal zaman kekiniannya tuh review ya. Mungkin kalau review teman-teman semua dan Sobat Prima Baca mudah untuk memahami daripada kata resensi yang kayaknya lebih bahasanya kayaknya lebih serius gitu ya. Kalau review kayaknya setiap orang akan tahu nih, kalau review makanan dong gitu ya, review toko bajunya dong gitu, bintang berapa biasanya kayak gitu ya, karena musim aplikasi yang minta bintang kan ya sekarang teman-teman ya. Oke, mungkin berikutnya apa itu resensi? Waduh, ini jadi kacau semua ya ternyata ketika masuk slide gitu ya. Apa sebenarnya resensi? Kalau kita tadi bicara resensi itu sama dengan review, artinya di sana ada sesuatu yang kita nilai, ada sesuatu yang kita telaah, ada sesuatu yang kita sudah pernah tahu nih rasanya gimana, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngasih review. Nah, kalau misalnya dalam bahasanya sendiri nih sebenarnya Sobat Prima Baca sekalian, resensi itu sebenarnya bahasa dari mana gitu? Bahasa Inggris kah? Bahasa lain? Ya. Sobat Prima Baca dan juga teman-teman ya, ternyata resensi itu emang bukan bahasa Indonesia aslinya ya. Mereka itu adalah, pertama ada bahasa Latin atau bahasa Latin gitu, yang dibaca recensere gitu ya. Katanya Google sih, saya sebenarnya nggak bisa Latin nih. Gak bisa bahasa Latin, jadi kalau misalnya pengen tahu bunyinya recensere ya silahkan di Google, ada ya recensere di Google Translate itu. Dan kemudian juga dari bahasa Belanda yang bunyinya memang resensi. Nah, di dalam bahasa Belanda artinya resensi itu adalah
bercerita tentang buku, atau di situ membicarakan dan menilai buku. Sementara kalau misalnya menurut Kamus Bahasa Indonesia nih, Sobat Prima Baca dan juga teman-teman di sini ya, di situ bisa dibaca kalau misalnya resensi itu artinya mempertimbangkan, yaitu pembicaraan tentang buku. Dengan tidak lain, bisa disingkat, resensi itu adalah mengulas buku gitu ya teman-teman dan Sobat Prima Baca. Jadi sebenarnya resensi ini nggak jauh beda, memang nggak jauh beda dengan yang namanya review. Artinya resensi itu boleh dipakai untuk meresensi makanan, resensi baju, resensi apapun gitu ya, yang menurut teman-teman dan Sobat Prima Baca sebuah karya gitu ya. Jadi kalau memang karya ibu kita masakan nih misalnya, terus teman-teman atau Sobat Prima Baca kemudian resensi, nggak masalah ya. Tapi kalau sama ibu kita harus hati-hati menilainya ya. Jangan sampai besok gak dimasakin lagi karena resensi kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih Sobat Prima Baca sekalian, dari tadi ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang ada di sini melihat itu gambar posternya, gambar slide-nya saya tuh dari tadi kok selalu berkaitan dengan siapa ya? Ada yang tahu nggak sih si cowok yang ada di sana siluetnya? Tahu nggak? Dia diambil dari tokoh cerita apa? Ada yang tahu? Tahu nggak sih? Ayo. Ada yang tahu? Sobat Prima Baca yang di rumah tahu nggak? Kalau yang tahu di sini di Iya. perpus kita kasih hadiah pin. Wow, ada pin nih. Siapakah tokoh yang sangat terkenal dan sedang menjadi background di slide itu ya, yang membawa kaca pembesar? Siapa kira-kira, ada yang tahu nggak ya? Detektif Conan. Oh, Detektif Conan. No. Detektif Conan kan imut. Kalau yang ini siapa dong? Ayo, enggak Tapi apa-apa. benar ya, esensinya benar, ada detektif di sana. Tapi detektifnya kan detektifnya banyak dan kebetulan bukan Conan. Siapa nih? Oke, benar Bun, Sherlock Holmes ya. Iya, tepuk selamat. tangan. Dapat pin dari Dapat pin perpustakaan. dari perpustakaan ya, Masya Allah. Nah, Sobat Prima Baca mungkin udah tahu juga ya kalau misalnya cowok keren yang ada di sana itu adalah Sherlock Holmes ya, karena memang karakternya yang kuat sehingga ketika ada sosok dia itu pasti para Sherlock Hokian akan tahu ada Sherlock Holmes gitu. Nah, karena dari tadi yang dipajang adalah orang-orang yang membawa kaca pembesar, itu sudah merupakan tanda kalau memang dalam resensi teman-teman itu tugasnya adalah menjadi judgment ya, menjadi detektif untuk sementara waktu menganalisis sebuah karya. Nah, kalau misalnya resensi buku, berarti teman-teman diminta untuk menganalisis buku itu ya. Nah, biar agak kerenan sedikit nih, kalau misalnya kalau tadi resensi diambil sanduran dari bahasa Belanda dan Latin di sana, sebenarnya kalau kata ahli itu apa sih gitu ya? Di situ ada Pak Sitepu, namanya Sitepu aja sih ya, Sobat Prima Baca. Cuman karena Kak Jo menghargai gitu ya, dan juga teman-teman di sini, jadi saya pasang di situ deh, Pak Sitepu di tahun 2013 nih pernah memberikan sebuah statement ya, kalau misalnya arti dasar dari meresensi adalah memeriksa, mencermati, meninjau, dan melihat ulang ya. Jadi dilihat lagi gitu. Terus ada siapa lagi ahli yang memberikan statementnya mengenai resensi nih atau review ini nih Sobat Prima Baca semua. Nah, di sini ada Pak Gois Keraf ya. Kayaknya bukan orang Indonesia sih. Benar nggak sih teman-teman? Orang mana kira-kira? Kayaknya orang Jerman ya Bunda ya, benar, orang Jerman. Nah, resensi merupakan tulisan atau ulasan mengenai nilai suatu karya. Jadi kalau misalnya di sini nggak melulu buku yang seperti udah saya bilang tadi ya, Sobat Prima Baca dan juga teman-teman semuanya, kalau misalnya semua karya itu boleh diresensi. Nanti mungkin suatu hari teman-teman akan diminta meresensi perpustakaan ini. That's okay ya Bunda ya. Suatu hari gimana kenyamanannya, fasilitasnya, itu adalah sebuah resensi gitu ya. Oke, berikutnya.
Nah, ini adalah manfaat. Jadi kalau kita udah ngobrolin yang namanya manfaat gitu ya, Sobat Prima Baca dan juga teman-teman yang saat ini hadir. Sebenarnya ini adalah simbiosis mutualisme ya, baik dari penulisnya, penulis resensi, kemudian dari pembacanya yang akan membaca resensi kita dan juga penulisnya nih. Misalnya saat ini saya akan meresensi buku Andrea Hirata nih ya, orang-orang biasa. Andrea Hirata ketika saya menulis buku ini, dia akan mendapatkan penilaian pembaca gitu. Oh, ternyata buku aku ketika dibaca sama si Joe, nilainya tuh begini loh. Dia bilang kelebihannya ini, kelebihannya itu. Dan apa sih untungnya buat pembaca yang belum pernah membaca bukunya Andrea Hirata? Maka dia akan mempunyai referensi atau sumber gitu ya. Aku mau beli buku barunya Andrea Hirata nih yang orang-orang biasa, seperti apa sih nilainya gitu ya. Jadi karena udah melihat resensi kita, orang-orang yang belum membaca buku ini itu akan mendapatkan referensi atau sumber gitu. Oh, jadi buku ini kayaknya bagus untuk aku baca gitu ya. Jadi buku ini kayaknya cocok dan worth it deh untuk aku beli gitu. Seperti itu ya. Itu adalah manfaat secara globalnya. Terus kalau bagi penulis resensi sendiri nih, buat teman-teman yang suka cuan ya, sini ada yang nggak suka cuan? Cuan, sahabat Prima Baca semuanya semua suka cuan ya, suka gitu ya. Dan itu akan jadi bonus. Jadi diteranginnya di yang paling akhir. Yang pertama, karena tadi Sobat Prima Baca ini adalah kegiatan menganalisis ya, menilai ulang, gitu, mengulas buku, maka akan menumbuhkan critical thinking. Mau tidak mau teman-teman ini harus meneliti dengan seksama. Misalnya buku ini yang akan teman-teman resensi, buku Andrea Hirata orang-orang biasa. Maka teman-teman akan mengetahui isi detailnya buku ini sehingga membuat teman-teman lebih kritis ya ketika menjadi seorang resensitor atau reviewer gitu ya. Akhirnya kemudian yang kedua, kita tuh sering banget loh lupa sama apa yang kita baca, bener nggak sobat baca, sobat Prima Baca dan juga teman-teman di sini. Siapa yang langsung ingat bacaan yang baru aja dibaca seminggu kemudian? Ayo, adik-adik, habis terakhir baca apa? Ayo, ada yang masih ingat ya bacaannya seminggu kemudian gitu ya. Meskipun buku itu kita itu suka banget, tapi dalam faktanya tidak ada buku yang diulang-ulang dibacanya kecuali mungkin kitab suci kita ya. Kalau dari umat muslim itu Al-Quran, dari mungkin umat yang lain ada Alkitab dan yang lainnya gitu. Itu aja yang sering-sering kita baca ya. Tapi kalau buku novel, apalagi majalah, kemudian buku non-fiksi yang tentang tips dan trik, itu jarang kita buka lagi gitu ya. Apalagi kamus bahkan gitu ya, tidak akan dibuka lagi. Nah, karenanya resensi itu akan membantu kita pribadi untuk bisa mengingat buku itu dengan lebih lama. Terutama ketika buku-buku itu memang memuat poin-poin penting yang kita butuhkan dalam kehidupan ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan menulis sobat Prima Baca semuanya. Ya jelas dong ya, karena kita di sini akhirnya meresensi, menuliskan ulang apa yang kita rasakan, kemudian penilaian kita gitu ya. Akhirnya itu menumbuhkan jiwa jiwa writing kita itu tumbuh gitu ya. Dari yang mulanya nggak suka nulis, akhirnya jadi suka nulis gitu sobat Prima Baca. Oke, berikutnya. Nah, ini langkah-langkah. Kemudian kalau ditambahin lagi ya, kalau kita membicarakan manfaat, teman-teman kalau misalnya suka cuan dan mungkin akhirnya jatuh cinta dengan profesi sebagai resensitor atau seorang orang yang suka meresensi ataupun mereview gitu ya, teman-teman bisa loh cari uang dari sana gitu ya, cari cuan dari sana. Intinya adalah rajin menulis lalu dikirimkan ke media
ya. Kalau media-media seperti Kompas, Media Indonesia, Tempo, kalau mereka punya rubrik yang memuat resensi buku, maka setiap karya yang teman-teman terbitkan bisa menghasilkan uang. Dan itu beraneka ragam. Setiap media itu punya bayarannya masing-masing. Lumayan banget loh teman-teman ya. Kak Jo pernah loh ngicipin itu dan bahagia banget waktu itu sekolah, lagi kuliah gitu kan. Karyanya ada yang masuk, lumayan lah buat beli bakso gitu ya. Nah, belum lagi itu kesempatan dari media. Kalau misalnya teman-teman itu rajin, sering banget penerbit-penerbit sekelas Gramedia, Mizan itu mencari seorang resensiter untuk meresensi buku-buku baru mereka. Jadi itu sangat diperlukan sebenarnya dalam dunia yang saat ini lebih banyak di media sosial ataupun di internet gitu, online ya. Nah, kemudian langkah-langkah ini mungkin pasti ditunggu-tunggu sama Sobat Prima Baca dan juga sama teman-teman yang ada di sini yang sebenarnya mungkin sudah tahu caranya, sudah tahu menulisnya, tapi mungkin step by stepnya saja ya yang perlu dibenarkan gitu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, karena kita tadi berprofesi sebagai seorang resiter dan mau menilai sesuatu, otomatis kita sendiri yang harus turun tangan untuk mencicipi apa yang pengen kita resensi. Jadi kalau misalnya kita mau meresensi buku, otomatis bukunya harus dibaca sampai selesai. Tidak boleh hanya setengah-setengah lalu kita komentar panjang lebar. Itu tidak akan menjadi sebuah masukan yang berarti gitu. Pasti kan teman-teman banyakan ngarang, halu deh jadinya. Halu deh, padahal belum kelar tuh bukunya, udah main komentar aja, main judgment aja. Itu yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan resensi ini. Jadi ketika teman-teman dan Sobat Prima Baca mau meresensi apapun itu, teman-teman harus menyelesaikan atau memang memiliki the first experience-nya ya. Jangan sampai katanya Bunda Misna nih gitu. Iya, padahal belum baca. Itu dilarang banget ya Sobat Prima Baca. Jadi ketika kamu mau resensi atau review apapun harus the first hand experience ya. Jadi dibaca dulu bukunya sampai habis. Kalau misalnya itu review makanan, dicicipin banget makanannya. Kalau itu review tentang karya patung, dielus-elus patungnya ya, apa-apa yang aneh gitu. Harus benar-benar punya experience di sana. Jangan sampai katanya-katanya itu tidak diperbolehkan ya Sobat Prima Baca. Nah, kemudian setelah dibaca sampai selesai, nah biasanya di step kedua, Sobat Prima Baca dan teman-teman sekalian akan menemukan kata-kata yang inspiratif banget. Gue banget gitu. Wah, ini aku banget nih, touchable banget gitu misalnya. Atau ada sebuah kalimat-kalimat yang membuat Sobat Prima Baca dan juga teman-teman di sini kayak merasa sedih jadinya. Jadi diingatkan, kayak rasanya mau dihapak gitu ya, kayak diapain tuh ditampol gitu dengan kata-kata itu. Ya biasanya teman-teman dan juga Sobat Prima Baca bisa untuk mark itu atau menandai kalimat-kalimat yang ada di buku itu sebagai nanti senjata dari Sobat Prima Baca juga dan juga teman-teman untuk bisa mereview atau memulai sebuah resensi nantinya gitu ya. Oh, aku paling suka ini kalimat deh gitu. Ditandain di halaman berapa, terus kemudian nanti bisa dijadikan awal mula bagaimana teman-teman punya perasaan dengan buku ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mulai menulis. Jadi setelah semua selesai, bukunya udah ditandain yang penting-penting tadi yang mana gitu ya. Ya sekarang mulailah menulis. Menuangkan penilaian tadi setelah diteliti, ditelaah, diulas lagi ya. Begitu ya Sobat Prima Baca dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, berikutnya ini rumusannya. Jadi kalau misalnya setiap tulisan itu selalu punya rumusan. Even kayak menulis surat itu pasti ada tata caranya sendiri ya. Kita nggak bisa salam kemudian assalamualaikum di bawah gitu atau enggak tanggalnya di bawah. Boleh sih biasanya tanggal di bawah gitu atau enggak bentukan isinya di akhir, nanti kemudian bye-bye-nya di atas gitu. Ya itu kan bisa terbolak-balik seperti itu artinya tidak akan membingungkan yang baca gitu. Nah akhirnya dibuatlah skema kepenulisan. Nah di sini rumus menulisnya yang pertama nih Sobat Prima Baca dan juga teman-teman yang ada di sini. Ketika teman-teman sudah menulis resensi,
Judul bukunya itu, judul resensinya itu tidak sama dengan judul buku ya. Itu yang harus diingat. Karena kemarin setiap dalam tulisan resensi, buku yang diresensi adalah judul buku resensinya ya gitu ya. Misalnya begini, ceritanya ini bukunya orang-orang biasa, maka resensi teman-teman judulnya jangan orang-orang biasa. Kan yang nulis Andrea Hirata, bukunya ini judulnya orang-orang biasa. Nah, resensi teman-teman itu kan bukan tulisan Andrea Hirata kan. Jadi ditulisnya beda judul gitu. Dari apa yang teman-teman nilai, aku mau kasih judul ini tidak asiknya jadi orang-orang biasa, misalnya gitu. Atau enggak, tidak bahagianya menjadi orang biasa, begitu ya. Dari setelah kita menilai dan menilik tadi. Kemudian, kalaupun belum menemukan judul, biasanya judul itu ditemukan setelah semua selesai ya. Tapi karena tadi kita sudah punya outline, kita udah mulai merancang nih judul yang pengen kita kasih untuk resensi kita atau review kita. Begitu ya, Sobat Prima Baca dan teman-teman. Oke, langkah yang kedua. Ini tulis keterangan. Setelah ada judul misalnya tidak asiknya menjadi orang-orang biasa. Lalu kita memberikan tambahan tentang keterangan buku yang sedang kita baca. Ini misalnya ini, Andrea Hirata atau Ordinary People, judul bukunya ya. Halamannya, ini ada berapa halaman ya di sini? Coba kita lihat ada berapa halamannya. Wow, ada sekitar 262 halaman ya. Kemudian penulis bukunya Andrea Hirata, ISBN-nya. Kita lihat ISBN di belakang ini kita cantumkan ya ISBN-nya. Ini novel di bawah sini, ini adalah keterangan ISBN di sini ya. Kemudian harga buku. Kalau misalnya nih kita pinjam orang-orang biasanya di perpustakaan YPPSB, bagaimana dong kita tahu? Ya kalau misalnya kita nggak mau repot, boleh tanya Bu Misna atau Pak Herkat di sini ya, atau sama siapa pustakawatinya di sini. Tapi kalau mau cepet tanya aja ke Google ya. Terus misalnya nih Kak, beda-beda dong harganya. It's okay. Sesuaikan dengan kemampuan teman-teman membeli. Ya, misalnya di Gramedia 80.000, terus kemudian di Mizan 82. Nah, teman-teman kalau misalnya beli sendiri kuat beli yang mana gitu. Itu aja yang dicantumin gitu ya. Kemudian penerbit. Oke, penerbitnya adalah Bentang Pusaka. Jadi ditulis di situ. Lalu ada tahun terbit. Ini bukunya tahun terbitnya kapan ya? Kita lihat di depan ya, teman-teman dan Sobat Prima Baca. Biasanya di depan itu pasti ada yang namanya tahun terbit. Biasanya di dekat kata pengantar gitu ya. Atau enggak gitu di belakang. Sebentar saya carikan dulu tahun terbitnya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini ya biasanya bersamaan dengan hak cipta. Jadi kalau sudah ada hak cipta, buku ini berarti tidak boleh dikopi atau dibajak. Jadi kalau misalnya teman-teman gak kuat beli, gampang Sabtu Minggu yang umum mainnya ke sini ya di YPPSB, di perpustakaan YPPSB ini udah ada nih. Mau cari buku apa aja insya Allah ada ya Bunda Misna ya. Udah tersedia di sini ya. Nah, di sini itu tahun terbitnya tahun 2019. Jadi ditulis di situ ya, Sobat Prima Baca dan juga teman-teman di sini. Sudah nih contohnya di sana ya, contohnya. Baik, berikutnya. Dan langkah yang ketiga, ini isi resensi yang biasanya bisa menggalaukan penulis ya. Apa sih isi resensi ini? Kita boleh ngomong apa aja sih Kak Jo gitu ya. Ada tekniknya di sana ya. Ada 3 teknik. Kayaknya keliru loh tekniknya ditaruh di belakang ya. Ada 3 teknik. Tapi ini isi resensi. Teman-teman kan kalau ngomong perlu ada pembukaan. Lead itu maksudnya pembukaan resensi. Boleh dari perasaan dulu. Apa yang teman-teman rasakan ketika membaca bukunya. Aduh ya Allah, aku tuh misalnya senang banget baca buku ini gitu. Tapi dengan kata-kata yang ditulis ya, tidak meluapkan perasaan yang heboh seperti mengucapkan, kan berbeda ya. Kalau misalnya ditulis itu agak sedikit elegan lah daripada mengucapkan gitu ya. Jadi lead atau pembuka resensinya. Kemudian boleh kok menceritakan lagi misalnya sinopsis bukunya.
Ini ceritanya tentang apa? Ini biasanya untuk mengetahui ini ada di belakang ya. Ini namanya blurb bahasa kerennya ya. Sobat Prima Baca mungkin udah tahu. Namanya blurb atau mungkin sinopsis bukunya gitu ya. Kemudian analisis bukunya. Misalnya dari analisis ini kita akan mengetahui kekuatan buku ini di mana, ya. Kemudian mengetahui kekurangan bukunya di mana. Lalu penilaian pada buku ini. Kalau misalnya penilaian ini tadi masih berhubungan ya dengan kekurangan dan juga kelebihan. Kalau analisis buku ini bisa dari misalnya settingnya bagaimana, alurnya bagaimana, begitu ya. Tokohnya bagaimana. Nah, di situ akan diulas di situ. Kemudian penilaian pada buku. Kita itu melihat kekurangannya apa gitu. Terus kelebihannya apa? Oh, tokohnya nih kayaknya kurang kuat karakternya. Misalnya kekurangannya itu. Kelebihannya ini misalnya kelebihannya bukunya bahasanya enak banget dibacanya, nggak bikin puyeng misalnya begitu ya. Jadi kayaknya buku ini aku rekomendatin buat siapa ya. Nah, kita sebagai penulis atau seorang resensitor harus juga mengetahui kita menulis resensi ini buat siapa pasarnya ya. Meskipun kita menulis buku Andrea Hirata, tapi kalau pasaran kita anak SMP, ya harus pakai bahasa anak SMP yang sekiranya dimengerti anak SMP gitu. Tapi kalau kita mau menulis buku resensi yang mana bukunya orang-orang biasa juga, tapi pasar kita seumuran Bunda Misna misalnya, pekerja umum, berarti bahasanya harus disamain dengan pasar yang kita mau tuju, seperti itu ya Sobat Prima Baca. Jadi harus tetap memperhatikan kita mau siapa yang mau baca karya kita, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau anak sekolah, anak kuliah gitu, harus kita samakan juga bahasa yang kita gunakan ya, begitu. Lalu di penutupan berikan kesimpulan mengenai buku ini seperti itu tadi. Jadi buku ini saya rekomendasikan untuk pembaca dengan mungkin dengan sekolah kelas berapa, kalau misalnya mau untuk anak-anak sekolah, untuk pekerja berprofesi apa, mungkin untuk yang butuh motivasi misalnya gitu, yang butuh misalnya TOEFL di atas 600 misalnya, teman-teman sedang mengulas buku tentang bagaimana mendapatkan skor TOEFL yang tinggi, seperti itu ya gitu dari penutupnya. Kemudian nih teknik menulis resensinya yang saya bilang tadi biasanya ada di depan ya. Setelah sinopsis maka kita akan langsung masuk di analisisnya tadi ya, menuliskan analisis kita. Analisis di situ, di sini ada teknik ya Sobat Prima Baca, ada 3 teknik nih. Di situ pertamanya ada teknik cutting atau gluing. Jadi kata-kata bahasa Inggrisnya cutting. Sebenarnya kalau Kajung lihat ini ya Sobat Prima Baca dan juga teman-teman, ingatnya tuh kayak kayak mami kita punya kain perca terus kita kain perca, terus kita mencoba untuk membuat karya seni dari itu. Nah seperti itu, jadi kurang lebihnya teknik cutting atau gluing. Misalnya teman-teman tadi kan ada proses marking ya, atau proses menandai buku, menandai tulisan tadi. Ada quotes-quotes yang pengen yang menurut Sobat Prima Baca itu sangat touchable, sangat menyentuh teman-teman semua. Atau mungkin ada bab ini loh yang membuat aku marah dengan isi dari konflik di novel ini misalnya. Ada bab ini loh yang buat aku jadi halu gitu misalnya ya, jadi galau, ikut galau, gemes gitu ya, kayak membaca layangan putus ya, ibu-ibu jadi gemes gitu ya, begitu ya. Atau mungkin teman-teman Sobat Prima Baca membaca bukunya Di gitu misalnya, bukunya Di yang Aroma Karsa misalnya, seperti itu kan bakalan gemes banget gitu ngeliatin orang lagi bikin parfum gitu kan ya. Nah di sini diambil tanpa teman-teman menambahi dan mengurangi. Jadi harus benar-benar dari kata-kata penulisnya ya, tidak boleh di arrangements. Jadi kalau misalnya teknik cutting dan gluing ini harus tetap berkesinambungan satu sama lain begitu ya. Jadi kita misalnya mengambil dari bukunya, lalu menurut kita pemikiran itu bagaimana,
Lalu misalnya dikuatkan lagi dengan kalimat ini, misalnya yang memperkuat bahwasannya tulisan Andrea Hirata ini ditujukan untuk misalnya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua ada teknik focusing, namanya juga teknik focusing. Jadi teman-teman tidak sama dengan teknik yang di atas. Teknik yang di atas itu misalnya teman-teman punya ini kata-kata inspiratif dari awal sampai akhir gitu ya. Mau dimasukkan asalkan nggak overload aja karena ada batasan menulis resensi buku ya maksimal itu 2 halaman ya, 2 halaman A4. Jadi sekitar 500-an kata gitu ya. Kalau misalnya tapi sekarang ini itu tergantung dengan media yang mau teman-teman tuju. Kalau misalnya anak zaman now, sobat Prima Baca yang muda-muda, generasi Z itu tidak suka banyak kata-kata. Jadi itu tadi, silahkan menyesuaikan pasar ya. Kalau pasarnya pekerja, oh berarti angkatan milenial masih mau lah mereka baca 1000 kata, itu nggak berat ya. Tapi kalau pasar kita anak SMP zaman now atau mungkin anak SMA zaman now gitu, waduh 500 sudah mejen mereka ya. Jadi disesuaikan pasar. Nah, teknik focusing berarti harus memilih salah satu atau sesuatu yang the biggest, sesuatu yang paling, yang the best di sana ya Sobat Prima ya, Prima Baca dan juga teman-teman. Jadi kalau misalnya di Andrea Hirata ini ada yang misalnya membuat teman-teman apa sih kata-kata yang paling membuat teman-teman sedih atau kata-kata yang paling membuat teman-teman marah misalnya, itu yang kita bedah di sana. Atau mungkin teman-teman gak suka semua itu tapi suka dengan karakternya. Apa sih yang membuat kamu jatuh cinta dengan karakter misalnya Albi? Ih Albi itu baiknya ampun-ampun deh. Sama misalnya sama sahabatnya aja sampai kayak gitunya, sahabatnya diumrohin kayak gitu kan, dikasih rumah tingkat 3. Nah itu boleh teman-teman ungkapkan di focusing teknik ini ya. Karena memang fokus satu, akhirnya teman-teman memang membahas satu itu gitu. Atau memperdalamkan gitu ya. Kalau misalnya di buku non fiksi kan akan banyak banget ya non fiksi, kayak misalnya filosofi teras atau mungkin automatic habit punya James Clear, itu pasti akan menemukan banyak sekali sesuatu di sana yang bisa berkesinambungan satu sama lain. Jadi boleh diambil itu ya, tapi fokusnya tetap satu. Misalnya kalau di filosofi teras itu teman-teman akan ditemukan sama yang namanya filosofi teras itu atau yang namanya stoik ya, ilmu stoik. Apaan tuh ilmu stoik gitu misalnya di situ. Nah, nanti di sana itu ada di ilmu stoik itu berhubungan dengan ilmu indifferent. Bagaimana kita itu masalah-masalah kita itu sebenarnya normal. Masalah-masalah kita itu nggak pernah punya emosi, nggak pernah ada masalah besar dan kecil. Yang bikin besar dan kecil itu ternyata kita sendiri. Cara kita memandang masalah itulah yang membuat masalah itu bisa besar dan bisa kecil. Dan di ilmu-ilmu stoik itu sangat berhubungan gitu ya. Nah, di situ teknik focusing. Kemudian ada comparing. Kalau teknik ini adalah suka orang yang membanding-bandingkan. Padahal Sobat Prima Baca suka nggak dibanding-bandingin nih? Ini penulisnya mau nggak mau dengan mungkin Sobat Prima Baca mungkin lebih suka teknik membandingkan ini. Jadi yang harus dikerjakan adalah banyak membaca buku yang sama tapi dari penulis yang berbeda, karena kita mau membandingkan gitu kan. Tapi membandingkannya harus satu genre ya teman-teman dan Sobat Prima Baca. Ini misalnya Andrea Hirata nih punya orang-orang biasa nih. Kalau misalnya kita mau bandingkan dia, jangan dibandingkan dengan filosofi teras gitu ya, gak nyambung gitu. Harus dicari genre yang sama, atau bahkan mungkin dibandingkan dengan karya Andrea Hirata yang lalu, misalnya Laskar Pelangi, misalnya gitu. Apa esensi Andrea Hirata yang hilang, misalnya gitu ya, Sobat Prima Baca. Atau mungkin
apa sih yang tidak Andrea Hirata banget akhirnya? Mungkin kalian udah terpesona sama tetralogi Laskar Pelangi, akhirnya kayaknya menilai Andrea tuh udah. Terima kasih pertanyaannya Bunda Misna, itu pertanyaan bagus banget ya. Oke, langsung saya jawab ya Bunda ya. Jadi memang beraneka ragam kalau misalnya antara video dan juga apa? Tulisan kan itu dua hal yang berbeda ya, even kayak tetap komunikasi sebenarnya intinya, cuman akhirnya ketika dilombakan penilaian kita akan juga berbeda. Jadi kalau misalnya di video berarti kepada bagaimana mereka mengintonasikan hal itu, terus kemudian bagaimana videonya dibuat. Tapi kalau misalnya resensi kayak dia kecepatannya dia ngomong, kemudian orang yang meresensi itu pasti juga sudah menilai juga mungkin membaca ya, dia mendapatkan kesannya itu seperti itu ya, ekspresinya itu kan yang dinilai yang di sana. Jadi mungkin kalau misalnya cita rasa resensi menulis dan video itu akan sangat berbeda sekali dan penilaiannya pasti akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita di resensi buku, karena memang kita fokusnya di tulisannya adalah bagaimana kerunutan dia berbahasa. Orang ketika dengar pesannya dia bingung nggak gitu ya, dan juga kalimat-kalimat bagaimana dia bisa memberikan pendapat-pendapat dan argumennya, tapi tetap dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Kan kalau misalnya kita melihat semua orang bisa berkomentar ya, tapi bagaimana sih komentar yang ibaratnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kan belum tentu orang seperti itu. Nah, yang kita jaga dalam hal ini dalam resensi buku tertulis dan juga video kenapa berbeda ya, letaknya ada di situ gitu kan. Ketika mereka bisa mengungkapkan dengan baik komentar-komentarnya, menuliskannya secara sastrawi lah istilahnya begitu ya, kan sangat berbeda ya dengan bahasa yang memang kita ucapkan. Kalau misalnya kita video ya semua orang bisa mungkin kalau punya kecanggihan dalam berkomunikasi, kita akan lihat intonasinya bagaimana, cara dia mengucapkannya bagaimana, benar nggak ini bahasa Inggrisnya gitu ya. Terus bagaimana dengan durasi waktunya, itu bisa banyak atau enggak, overload atau enggak, bagaimana dia mengungkapkan, mengekspresikan gitu kan. Kan bisa ya, orang-orang yang memang dia jiwa raganya itu intun dalam sebuah video, orang akan merasakan sekali energi dia di situ. Ibaratnya nih buku kisahnya sedih, dia pun akan menuturkan kisah itu sedih tuh nggak dibawa bagaimanapun, nggak acting bagaimanapun, dia akan ngerasa nih, bacaan ini memang kena banget sama orang itu gitu. Seperti itu ya. Jadi esensinya berbeda. Dan kalau misalnya tentang yang tadi, bagaimana ya kita bisa menilai benar nggak kita boleh ucapkan itu gitu ya, karena kita tadi pedulinya ke kaidah tadi ya. Meskipun kita itu sekarang posisinya menjadi seorang juri, kita tidak boleh personal di sana. Harus tetap objektif. Bagaimana sih seseorang yang objektif itu mengungkapkan ketidaksukaan? Jangan sampai karena kita udah benci dulu sama penulisnya dan gak suka, akhirnya itu jadi sangat subjektif. Jadi tetap menjaga yang namanya objektivitas di sana Bunda. Jadi tidak diperbolehkan misalnya mengungkapkan semuanya gitu ya. Ya jadi curhat gitu kan. Ya akhirnya curhat kalau itu langsung ke kolom penulisnya aja gitu. Namun karena ini resensi yang mana di sana itu ada sastra, ada keindahan yang pengen kita tawarkan kepada pembaca. Jadi esensi itu jangan sampai dihilangkan. Moralitas tetap dijaga dengan keindahan-keindahan sastrawi begitu ya Bunda. Dan itu yang paling penting, objektif harus tetap. Jangan sampai subjektif. Even perasaan suka dan tidak suka itu sangat subjektif, tapi bagaimana kita bisa mengcounternya itu menjadi lebih objektif seperti itu Bunda Misna. Iya. Ternyata meresensi itu asik karena kita punya imajinasi sendiri, cerita seperti halnya nonton film, bahkan buku-buku kan banyak difilmkan dari buku, berawal dari buku. Dan penilaian itu masing-masing pribadi. Iya. Jadi ada di sini ada yang mau bertanya? Iya. Wow, terima kasih. Maju. Ayo boleh di sini Mbak. Oh di situ aja. Oke, selamat pagi Kak Jo. Oke, selamat pagi Kak. Namanya siapa?
Saya Marcella. Oke, Kak Marcella. Oke, langsung aja. Ini kan saya pertama kali untuk mengikuti kayak pelatihan seperti ini kan Kak. Terus itu sedangkan kayak teknik menulis resensi aja agak berat gitu lah bahasanya sebenarnya. Boleh nggak Kak dikasih contoh langsung? Dikasih contoh ya. Dikasih contoh langsung biar kita ngerti nih maksudnya teknik cutting dalam suatu penulisan resensi itu seperti apa, terus itu focusingnya seperti apa. Minta diberi contoh aja sih sebenarnya. Oke. Terima kasih Kak Marcella. Iya ya, harusnya ada contoh. Bunda di sini ada internetnya nggak? Ada. Ada internetnya. Boleh juga ngambil satu buku ya dari peserta. Marcella mau yang mana? Buku apapun, Marcella aja mau pilih buku bukunya. anak, Oh Marcella. iya, Dia pilih bukunya. boleh. Dari teman-teman silakan Atau mau buku untuk orang-orang mengambil Atau ini? buku ya. Buku ini? Ini. Mau ini? Oh, ini dia. Atau ini? Oh, Ini dia, novel ini. juga boleh. Ini dia, minta ini. Warisan perempuan. Oke. Warisan perempuan. Ini buku non fiksi ya, Kak Marcella dan teman-teman Iya. juga sobat Prima Baca. Ini warisan perempuan berarti ini adalah buku non fiksi, artinya bukan buku yang dikarang-karang. Maksudnya bukan buku yang dikarang-karang. Ini adalah buku yang ketika nulis harus ada datanya ya, harus ada kevalitan di sana begitu. Itu namanya non fiksi. Nah, kalau misalnya menulis hal ini yang namanya teknik cutting tadi ya dan juga gluing tadi menempel, ini kalau buku yang belum pernah kita baca agak susah Mbak kasih contohnya ya. Jadi makanya tadi saya pengennya buka di internet karena ada contoh yang memang udah saya siapkan tadi kalau misalnya ada internet gitu. Iya, oke. Langsung ke Google Chrome ya. Oke. Mudah-mudahan habis ini Jadi Mbak dan semangat Ibu-ibu bisa ya. ikut. Amin. Tidak seperti yang kita pikirkan sulit. Benar. Sebenarnya ketika sanggup menulis diary tentang aku baca buku ini seru banget kenapa bla 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 itu sebenarnya udah mau menuju ke resensi. Teman-teman yang bikin berat itu mungkin kata-kata resensinya ya. Apa sih itu resensi? Udah diganti aja review buku lah gitu ya. Review atau jurnal buku gitu. Bun, ini anunya di mana ya? Mohon maaf nih. Siapa yang menggunakan Google Chrome ini bukan Bunda Nisa. Oke, kita coba. Saya udah pernah meresensi buku ya teman-teman ya. Coba kita ke omong-omong. Ini tempat saya nongkrong di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya, kok nggak ada internet? Kalau misalnya Sobat Prima Baca dan juga teman-teman di sini mau coba-coba nih ya, mau nulis cerpen, puisi ataupun nanti mau ini memasukkan resensi buku yang ditulis, coba ke omong-omong.com, bikin akunnya di sana, lalu coba untuk menulis di sana. Ada? Belum ya? Belum tersambung. Mungkin kalau dari lewat sini aja kali ya. Wifi sebentar. Ini? Oke. Udah. Iya, biasanya iya. Oh, ini airplane mode, Bun. Oh, kode pesawatnya. Bang, itu. Off kok sih? Off, cuman dia nggak mau connect deh. Oke, sambil bersabar ya Sobat Prima Baca ya. Kita akan mencoba langsung contoh dari gluing dan juga focusing dan juga comparing ya. Mungkin Kak Jo, menurut saya sih anak-anak tuh bilang, Bu, kesimpulan kah? Bukan, maksudnya kesimpulan dari kita ya, dari pribadi. Iya. Bahasa anak-anak, apakah ini bentuknya kesimpulan? Jadi tidak sama, bukan kesimpulan disimpulkan semua. Oh, oke. Bukan. Itu mungkin yang kemarin itu ada rangkuman. Bentukannya berbeda sekali dengan rangkuman ya, Sobat Prima Baca. Jadi memang sebenarnya itu kan resensi itu esensinya pembaca ya. Apa sih yang sebenarnya kita dapat dari buku itu? Kita ceritain. Kesimpulan ulang. dari orangnya sendiri. Iya, kesimpulan pribadi kita. Iya, maksudnya gitu. begitu. Cuma nggak nyimpulin langsung cepet.
bak gitu ya. Tapi ada yang mana yang menarik menurut kita itu membuat kita terkesan kayak gitu. Iya. Dijabarin lah satu-satu di situ ya, begitu. Atau menurut saya buku ini bagus karena ini begitu ya, bisa juga Iya, itu nanti di kesimpulannya. Jadi yang kenapa resensi buku itu dicatat, teman-teman kan ada processing ya. Kita tuh sering bilang gini loh. Kenapa orang yang bilang even kayak bukunya itu sangat menarik tapi besok langsung lupa? Ya karena ketika dia nggak bisa mengungkapkan itu berarti kayak tidak ada yang membekas di sana kan. Resensi itu mencoba menolong pembaca ini loh untuk mengenang part yang benar-benar penting dari buku itu. Jadi dia ketika diucapkan aku senang banget, ya kenapa senang? Ya pokoknya senang banget, ya berbeda. Pas diceritakan ulang Iya, lupa. Tapi kalau di resensi, oh ini loh yang buat aku seneng nih, gitu loh. Apa sih yang buat aku gak seneng, seperti itu ya, sobat sekalian. Ini udah disambungin Bunda? Ini nggak bisa nyambung ke sini ya? Oh udah. Ini nggak bisa nyambung ke sini ya? Ini internetnya nggak bisa nyambung ke sini? Ya. Oke, sobat Prima Baca. Mungkin sambil mencari atau mau ada pertanyaan lain Iya, tentang boleh menyusul ya, ada yang mau meresensi, bertanya tentang meresensi. agar saya harapkan sih peserta yang ada di sini dan yang nanti nonton bisa ikut, karena di sini Benar. syarat-syaratnya itu ada revisi untuk panjang tulisan. Jadi cukup panjang tulisannya bukan 1000 ya, tapi 2 halaman. Jadi tidak banyak-banyak. 2 halaman Maksimal. Iya, 2 halaman. Kalau kebanyakan jadi novel. Iya, jadi Iya. Diperpanjang waktunya sampai 24 September. Caranya ada link, langsung dimasukkan saja di situ. Coba saya lupa nih judul resensi. Jadi ternyata meresensi ini bisa menghasilkan Benar, cuan. cuan. Ya. Kak aja sudah mencicipi. Jadi penasaran, saya belum pernah meresensi di posting, nanti boleh kasih tahu. Ya di sini ya, di omong-omong media. Ini kebetulan omong-omong media kemarin alhamdulillah saya dan teman-teman dari Omong-omong Institut berhasil menerbitkan 1 buku di Gramedia. Jadi boleh nanti ditengok sana. Jadi kalau yang ini termasuk sekelas hampir Kompas ya. Even kayak masih belum ada gajinya, tapi kita kayak bisa memahami standar tulisan kita gitu. Kan ada teman-teman bisa nulis media Kompas itu modelannya bagaimana gitu ya. Terus kalau media yang lain itu bagaimana. Jadi kalau omong-omong ini menurut saya ya kalau ditolak artinya bukan tulisan teman-teman yang jelek ya. Bisa jadi kadang teman-teman nggak kenal banget sama medianya. Maksudnya nggak kenal itu gaya penulis yang masuk sana itu bagaimana gitu ya. Sebentar. Ini agak sedikit lama tulisan saya di omong-omong ini, cinta dalam perdebatan abadi. Ini adalah judul resensi yang pernah saya ini yang lolos terbit di sini tahun ini ya. Perdebatan abadi. Nah, ini punya saya kemarin. Ini adalah judul yang saya berikan, yang tadi saya bilang ya, judulnya berbeda. Judulnya apa sebenarnya? The Castle in the Pyrenees. Ini penulisnya orang Italia, gak susah saya. Berarti isinya bahasa bahasa Indonesia, terjemah, novel terjemah gitu ya. Nah, bagaimana sih jadinya jika rasionalitas dan spiritualitas bertempur? Ini adalah kata yang saya gunakan untuk lead saya, mencoba merangsang pembaca untuk bisa melanjutkan bacaan gitu. Nah, ini yang saya gunakan kurang lebihnya adalah teknik yang kedua, yaitu teknik focusing ya, teknik focusing di sana. Lead yang seperti itu, ini pertanyaan, saya pun bertanya ya, mengungkapkan pertanyaan itu mewarnai
novel The Castle in the Pyrenees karya Justin Gerder, penulis yang dikenal melalui karya fenomenalnya Sophie World atau Dunia Sophie. Ada yang pernah baca Dunia Sophie? Ya, itu. Kemudian saya jelaskan di situ, ini termasuk dalam sinopsisnya ya. Kita boleh menceritakan ulang novel itu versi kita menjadi sinopsis atau memang mengambil langsung dari bukunya, sinopsisnya gitu. Nah, anehnya ini sudah mulai masuk nih. Perjumpaan ini diyakini Solrun, pemeran utama di situ, seperti konspirasi alam semesta. Namun bagi Stan, perjumpaannya dan Solrun hanyalah peluang, bukan supranatural. Saya mengambil kata-kata yang ada di buku itu. Aku pernah menghitung bahwa kemungkinan mendapatkan angka 6 ini sebenarnya, saya kalau misalnya dijabarin di sini antara mix ya, focusing dan juga pakai teknik dari cutting itu. Karena memang di awal leadnya yang seperti ini tuh saya buat mengambil dari buku gitu kan. Tapi sebenarnya fokus saya bukan membedah yang ini gitu. Fokusnya itu membedah wanita yang ada di buku itu lain gitu, wanita itu gitu. Nah, ini saya jadikan sebagai sinopsis ya. Ini adalah sinopsisnya. Nah, ini fokus saya tuh di sini, pembedahan saya. Wanita Whortleberry. Kenapa sih saya tuh ini, karena kenapa saya bilang focusing? Karena saya terkesan banget sama wanita ini ketimbang dari Solrun dan juga karakter dua tadi, Stan itu. Ini wanita ini disebut terus loh di novel ini, tapi tidak dijadikan judul, tapi juga bukan pemeran utama gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa wanita ini harus ada di novel itu kalau memang dia itu sebenarnya perannya cuman figuran gitu loh. Kenapa harus penting orang ini ada di situ? Itu yang pengen saya kritisi dari karyanya si Justin ini gitu ya. Makanya saya bilang ini teknik focusing, karena saya merasa sangat penasaran dengan wanita ini gitu loh. Kemudian saya jelaskan. Nah, kemudian apalagi yang berkesinambungan dengan itu? Cinta menjadi penyelamat? Oh, sayangnya tidak. Itu adalah ini adalah sesi kesimpulan saya ya. Tadi kan ada setelah ada teknik focusing, lalu ada kesimpulan ini. Di situ sebenarnya ceritanya ini tentang apa ya? Tentang cinta sebenarnya. Cuma cintanya itu berfilsafat gitu kan. Memang dia kan filsafat ya. Penulisnya itu adalah seorang filsafat, profesor filsafat. Jadi di sini itu tentang cintanya tuh yang tidak sampai gitu. Cinta yang tidak sampai karena gara-garanya si wanita Whortleberry ini kan. Jadi kan gregitan saya nih. Cintanya nggak sampai karena wanita itu. Gara-gara wanita itu gitu loh. Cintanya nggak sampai gitu. Itu yang membuat saya jadi sangat gregitan dengan novel ini. Gara-gara wanita itu akhirnya Solrun dan Stan yang 7 tahun bareng itu pisah gitu kan. Gara-gara pertemuan dengan wanita itu. Nah, lebih hebohnya lagi kalau misalnya Sobat Prima baca dan juga teman-teman baca, wanita itu sebenarnya hantu loh. Hantu. Kita tapi dalam dunia Stan yang tadi saya bilang di awal ya, ini cinta dalam perdebatan abadi. Jadi mereka itu si Solrunnya itu dapat hidayah karena memang dia sekarang jadi seorang Kristiani yang sangat taat gitu ya. Dan di sistemnya ini belum tersentuh hidayah istilahnya. Jadi dia tidak pernah mempercayai hal-hal di luar nalar dan tidak bisa dihitung. Dia tidak pernah percaya itu. Dan wanita itu kebetulan adalah korban dari tabrak larinya Stan gitu. Saat mereka jalan-jalan nabrak wanita itu, wanita Whortleberry itu ditabrak tapi langsung hilang. Cuman bercak darahnya, syalnya itu masih nyangkut di mobilnya dia gitu loh. Cuman wanita itu nggak ada. Lalu waktu dia ke padang, ke bukit, ketemu lagi sama wanita itu gitu. Dan wanita itu
mengucapkan pesan yang berbeda, yang ditangkap berbeda, seperti itu. Makanya saya bilang saya gregitan banget gitu, karena cintanya terpisah gara-gara wanita itu gitu. Padahal wanita itu perannya nggak terlalu banyak gitu, tapi sangat berarti. Nah akhirnya cinta menjadi penyelamat. Oh maaf ya, ini bukan kisah cinta yang kamu harapkan. Enggak jadi. Kalau mungkin, wah seharusnya cinta lebih kuat kayak Romeo and Juliet. Wah tidak seperti itu Ferguson gitu ya. Nah, tidak seperti itu ceritanya. Jadi akhirnya yaitu tadi, ini novel romantis ala Justin Gridler yang pernah saya baca, seorang ahli filsafat yang membuat karya filsafat menjadi sangat romantis. Padahal bacaannya itu lumayan sih bagi saya ya. Makanya kok bisa ini romantis dan saya bisa termehek-mehek gitu loh. Karena juga ya ampun segitunya ya cintanya gitu loh. Jadi ini yang benar-benar masuk di saya. Akhirnya mereka tuh berkeyakinan beda dan si ceweknya si Solrun ini rela untuk melepaskan si Stain. Tapi baratnya Stain udah cinta mati, tapi yang namanya laki-laki kan nggak pernah ngaku ya, nggak pernah ngaku seemosional itu gitu loh. Tapi akhirnya kan kehilangan banget gitu loh sama si Solrun ketika. Tapi Stan-nya juga nggak mau merubah pandangannya dia gitu. Ya udah akhirnya pisah gitu kan. Dan waktu meninggal, ini sedihnya si Solrunnya ini meninggal ditabrak oleh truk ketika mungkin si Stan-nya ini perlahan-lahan udah dapat kayak semacam hidayah gitu. Jadi akhirnya mereka berpisah. Ya udah cinta nggak menyelamatkan. Akhirnya mereka kan Solrun udah punya kehidupan pernikahan tapi masih tetap bersahabat sama si Stan ini karena udah lama banget sih hidup semati kan dulunya. Ya cowok-cowoknya ya ditinggal meninggal oleh orang yang paling mereka cintai itu. Begitu. Tragis ya. Nah, tadi kembali ke teknik. Ini tadi ada focusing, ada wanita Walter Melly ini yang sebenarnya membuat sangat berkesan bagi saya di novel itu, dan juga emosionalnya si Stan ini gitu ya. Nah, kalau kita mau cari lagi di Senggang ya, kita coba cari buku. Ini ada Toto-chan. Ini mungkin dia sudah pernah baca Toto-chan ya. Jadi Toto-chan dan sekolah yang berkesan. Ini dari sini aja, ini adalah contoh mungkin resensi yang dia sangat berkesan sekali dengan sekolahnya Toto-chan. Kita mungkin bisa lihat nih, Toto-chan di sini adalah filmnya ataukah memang bukunya yang diresensi nih di sini ya. Tuh. Ini coba kita amati tokoh Toto-chan. Ini leadnya, diceritakan dulu nih sama penulis resensinya. Ini bisa kita jadikan lead. Pembukaannya dia menceritakan sinopsis juga ya. Di sini ada sinopsis bukunya. Nah, dalam buku ini selain tingkah dan pandangan Toto-chan, ini berarti sinopsisnya ya dari awal tuh sampai akhir. Lead itu apa sih Kak? Lead itu di sini ya, teman-teman dan sahabat Prima Baca. Ini lead. Kenapa? Semua sinopsis itu ada leadnya. Nggak mungkin kalimat pertama pembuka setiap tulisan disebut dengan lead gitu ya. Lead itu kalimat pembuka. Jadi apakah itu satu juga dengan sinopsis? Iya. Apakah juga ada dalam tulisan surat? Iya gitu ya. Apakah juga ada dalam tulisan cerpen? Pasti iya. Jadi setiap kalimat pembuka dalam tulisan itu disebut dengan lead gitu, atau kalimat pembuka. Nah, kemudian ini dijelaskan sinopsisnya. Baginya pendidikan bla bla bla. Kemudian meski sudah banyak yang sadar nih, ini berarti ada yang namanya cutting di sana ya. Ada yang dicantumkan di sana, ada cutting. Terus mengintip masa depan dan masa lalu. Dia ini udah menilai ke bagaimana dia fokus ke masa lalu dan masa depan Toto-chan. Saya belum selesai membaca buku itu, jadi saya belum tahu apakah ada flashbacknya Toto-chan besar gitu kan. Mungkin ada 2 buku kan di sana ya, ada buku Toto-chan dan anak-anak Toto-chan gitu. Mungkin ini penilaian dia antara
ini bisa disebut apa teman-teman? Iya, perbandingan, tekniknya membandingkan. Bunda Misna benar, dapat hadiah gitu ya. Pembelajaran dan metodenya ini juga akhirnya berhubungan dengan teknik membandingkan tadi ya, begitu. Oke. Keren ya. Jadi kita seperti berasa sudah baca 2 buah buku. Pertama buku Iya. Cinta dan dalam perdebatan abadi. Seru banget ya. Kita berasa ikut begitu berasanya Kak Jo galaunya Iya, kepikiran. kalau pemikiran saya ikut nangis. Sometimes ketika nangis saya pengen nulungin Mas. Betul. Saya pernah punya teman yang baca sambil jaga layanan sambil nangis bombay. Iya, ya Dikira Allah. kenapa? Ternyata habis baca buku. Iya, Ternyata membaca buku itu Seru ya. seru. Bahkan Seru. ada yang kecewa ketika menonton film loh. Saya Iya. buku ini lebih seru daripada filmnya. Jadi ternyata dari buku bisa berubah. Iya, dan lebih hebat sepertinya. itu tadi makanya yang saya berhubungan dengan pertanyaan Bunda ya, antara video kan, kalau film kita melihat ya sinematografi di sana, Betul. dan juga buku pastilah berbeda. Kalau teman-teman dari sinematografi ini juga sama bikinnya, ya akhirnya nggak ada seni di sana yang ditawarkan oleh sinematografi gitu kan. Apa yang sebenarnya ketika dia diangkat di layar lebar akan mengambil sisi yang lebih penting kan. Kalau misalnya di novel kan luas banget, ya mungkin dia 1 jam kan. Kalau di film kan cuma 1 jam, yang diambil yang paling penting lah, nggak mungkin semua novel dimasukin gitu. Kadang kecewa, oh kok nggak seganteng yang saya pikirkan. Di Iya. tulisannya kan lebih wah. Itu ada di dekat pintu, itu khusus buku yang difilmkan. Kita kumpulkan klasik-klasik dari Benar. Siti Nurbaya, Oh, oke. Marah Ramli dan sebagainya. Dan juga yang dari buku 15 detik sebelum tampil itu yang Oke. dari Bondol Oh, itu iya. juga ada di sana. Jadi mereka pertama kita baca buku, begitu nonton film Langsung beda ya. Kecewa ya. Jangan ya. Jadi mindsetnya udah harus dirubah ya, sobat Prima Baca dan juga teman-teman gitu. Oke Kak, Mel udah terjawab nggak tadi Kak contoh-contohnya Kak? Atau masih bingung Kak dari sini Kak? tidak apa-apa, tanya lagi boleh Iya. sampai bisa. Nah, kalau yang ini juga focusing ya. Ini ada di sini bukunya. Filosofi teras ini yang saya bilang nih, membahas tentang yang namanya stoik ya, filsafat stoa. Kalau udah ngomongin stoa, jadi meskipun kita kayak gimana Kak, tadi yang cutting dan ini ya, ini misalnya kita bisa juga jadikan sebagai teknik cutting. Tapi sebenarnya teknik cutting itu apa sih? Teknik cutting itu ya kita tadi, oh ini di kata-kata ini loh ada yang menarik. Lalu kita jadikan fokus. Ketika kita mau mengambil bahan lagi atau cutting lagi dari buku itu, harus yang berkesinambungan, jangan juga akhirnya melenceng jauh seperti itu gitu ya. Ini misalnya di filsafat stoa, karena membahas nih stoa, akhirnya yang di bawah pun diambilnya apa sih yang berhubungan dengan stoanya, yaitu premeditatio malorum misalnya. Di bawahnya ini, oh teknik ini sangat berhubungan ya dengan filsafat stoa. Menjadi seorang stoik artinya orang yang nggak mudah overthinking ya, hidupnya lebih bebas karena dia itu selalu menyerahkan berpikiran yang realistis, tidak berpikiran yang realistis di sini itu tidak punya tekanan lah dalam hidupnya dia ya. Stoik itu artinya dia tidak mau berharap muluk gitu ya. Dia pun kalau misalnya nggak mendapatkan apa yang dia mau, dia sabar karena dia tahu semua hal itu di luar kontrol dia kecuali pikiran dan tindakannya dia atas kejadian itu gitu ya. Nah di sini ini akhirnya dimasukkan karena mereka berkesinambungan satu dan yang lain. Ini di buku non fiksi. Oke Kak, ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih bingung atau bagaimana ya? Memang bagusnya praktik. Praktik menulis. Silakan Kak. Jadi teknik menulis resensi ini dari ketiga teknik itu kita bisa mengambil salah satu yang kita butuhkan aja kan Kak. Nggak semua tiga-tiganya harus kita masukkan ke dalam resensi kita ya.
Gitu aja sih. Iya benar. Iya Kak, seperti itu. Kalaupun itu tadi misalnya kita mencantumkan ya, itu sebagai sinopsis kayak misalnya punya saya tadi, nggak masalah gitu kan. Biasanya dicantumkan boleh bersama halaman, boleh dan tidak. Kan misalnya kata-kata ini, amor fati fatum brutum, cintailah takdir walaupun itu kejam. Ini nggak dicantumkan halamannya gitu kan. Apa boleh dicantumkan halamannya? Boleh gitu ya. Apalagi sekarang banyak nih dari kita yang suka nyomot kalimat orang tapi nggak ditulis penulisnya. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh ya, itu namanya mencuri karya orang gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Mau mengutip misalnya di Alkitab ayat berapa harus ditulis gitu kan. Kemudian kita mau mengutip Andrea Hirata nih kata-katanya harus ditulis dia karena memang bukan punya kita. Makanya ketika resensi kita diterbitkan, ditulis, kita kasih judul punya kita sendiri. Ketika itu dicomot oleh orang lain, teman-teman akan tahu gitu. Oh, ini kan yang ada di resensiku, kok bisa nyampe sini gitu kan. Itu bisa dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Gitu Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, terima Oke. kasih. Kalau ada lagi pertanyaan, Wah, ini 1000 penonton ada sini. oke. Oke. Mungkin pada jelas semua, siap mengikuti. Insya Allah, Sobat Prima Baca juga di rumah sudah siap ya untuk mengikuti. Iya. Semoga ini tadi mudah dimengerti ya. Kalau misalnya tidak mudah dimengerti, boleh diulang-ulang lagi videonya. Aja kalau misalnya ada peserta yang di rumah yang ingin bertanya boleh. Oh boleh kontak banget, lagi. ya boleh. Nanti boleh di drop pertanyaannya dari YouTube channel atau mungkin Facebook ya. Misalnya ada di pertanyaan mungkin Bunda Misna atau nanti saya bisa lihat, bisa saya jawab gitu. Oke. Sebagai penutup Kak Jo boleh kasih pesan atau motivasi buat teman-teman nih yang merasa berat meresensi, aduh baca buku gimana begitu. Bagaimana caranya ya asiknya meresensi buku. Oke, sobat Prima Baca dan juga teman-teman, menulis itu memang seperti mengayuh sepeda ya. Kalau misalnya nggak pernah mengayuh sepedanya cuma dipandangin aja, ya nggak akan bisa kemana-mana gitu ya. Sama dengan semua hal, termasuk menulis. Jadi teman-teman ketika mau yang pertama tadi, ketika pengen banget itu cerita apa ya? Cerita itu diingat terus, ilmunya dapat, itu cara mengikatnya dengan menulis. Bagaimana ya kita bisa mau membiasakan itu? Sebenarnya journaling itu sangat membantu ya Sobat Prima Baca. Nggak perlu menjelaskan, sebenarnya berlatihlah dari hal yang paling Sobat Prima Baca suka. Misalnya kamu suka Lego, review Lego itu gitu. Kamu tulis di jurnal kamu, di buku harian kamu gitu. Atau mungkin saat ini kamu belum suka nih, misalnya kamu belum suka untuk mereview buku, apapun deh gitu. Coba review yang biasa kamu ucapkan asik banget, sedih banget, itu lebih dipecah gitu. Apa sih yang membuat Sobat Prima Baca sedih di part itu, apa yang membuat Sobat Prima Baca senang di part mana gitu. Jadi bisa dituliskan perasaan itu, akan sangat berbeda ketika Sobat Prima Baca menuliskannya. Oh ternyata yang aku suka banget itu yang ini loh, rasa yang seperti ini, rasaku padamu begitu. Jadi untuk bisa membiasakan, memang coba untuk mencoba 11 hari ya, 11 hari Sobat Prima Baca mencoba untuk menulis harian, mencoba untuk mereview kegiatan teman-teman atau Sobat Prima Baca sehari itu tadi. Hari ini perasaanku kenapa ya? Aku tadi ngambek karena apa? Seperti itu. Itu namanya mencoba untuk mereview gitu. 11 hari lolos, mencoba untuk 3 bulan. Karena habit ya katanya di James Clear itu yang paling penting itu bukan tahu goalnya, tapi bagaimana Sobat Prima Baca membuat sistemnya. Sistem itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Sobat Prima Baca tahu mau kemana tapi nggak menyusun sistemnya, ya bodoh aja, bohong. Misalnya mau ke Teluk Lombok pakai sepeda, tapi sepedanya nggak pernah dibancal ya, nggak pernah sampai Teluk Lombok dengan pakai sepeda. Jadi mulailah dari yang Sobat Prima Baca suka, misalnya
mau mereview apapun perasaan Sobat Prima Baca, coba tuangkan dalam tulisan. Mulailah dalam 11 hari pertama. Kalau itu sudah lulus, berarti Sobat Prima Baca bisa memulai lagi di 11 hari berikutnya sampai 3 bulan. Begitu ya Sobat Prima Baca. Semoga nggak terlalu panjang. Itu. Terima kasih, mudah-mudahan jadi semangat dan siap meresensi apapun, tidak hanya buku, apapun. Iya. Ternyata membaca itu, orang yang biasa membaca terlihat dari anak-anak ya. Ini anak-anak suka membaca, terlihat dari memang dia kadang-kadang tuh mudah fokus, bahkan juara kelas. Jadi manfaat membaca tuh luar biasa. Jadi resensi ini itu adalah tadi mengingatkan kita akan yang pernah kita memorinya baca. lebih panjang ya, Iya. Sobat Prima Baca. Dan bocoran aja nih, anak-anak yang suka membaca atau Sobat Prima Baca yang suka membaca, insya Allah nih atau setahu saya nggak pernah turun rankingnya dari 5 besar, paling nggak ya. Even dia nggak pernah belajar, maksudnya membaca buku aja dengan kemampuan diksi dia yang banyak. Ketika ada olahan misalnya membuat mereka critical thinking, maka teman-teman yang lebih gemar membaca ini akan lebih banyak bisa mendapatkan nilai bagus karena sanggup memberikan critical thinking, analisisnya kenceng, kemudian dia bisa berpendapat dan terutama menuangkan isi pikirannya. Itu karena mereka suka membaca, mereka mau menulis seperti itu. Ya, karena pengetahuannya otomatis bertambah gitu ya. Iya. Jadi kalau mau disuruh ngarang, oke, gitu ya. Karena sudah banyak referensinya Iya, begitu. gitu. Jadi ada orang tua atau anak yang kayak mana nih sudah terlanjur tidak suka membaca, maka dari itu saya tambahkan tadi motivasinya Benar. niat. Iya, sebenarnya kalau buat Kuatkan niat. orang tua, ini kayaknya dari Bang Afu Adi juga ya, beliau tuh sering ditanya gitu, ayah bunda kalaupun sibuk dan juga mungkin pengen anaknya jago baca, tapi aku tuh sebenarnya bukan orang yang suka baca juga, nggak masalah sebenarnya bunda. Ayah bunda hanya harus pinter acting, artinya ya pinter actingnya ini ayah bunda. Jam berapa ayah bunda itu kelihatan, sempatkan waktu 10 menit atau 15 menit. Di saat itu acting bunda dan ayah itu bawa buku aja atau enggak bawa koran aja. Duduk aja di tempat anak sering melihat ayah bunda. Misalnya, ada di ruang tamu, ayah bunda tuh yang biasanya sibuk pakai gadget, saat itu pura-puralah membaca dan memegang koran atau memegang buku. Nggak pegang HP. 15 menit aja. Itu silakan diulangi berulang kali di jam yang memang sudah ditempatkan oleh ayah bunda, jam berapa, di mana anak-anak itu akan sering mungkin gelondotan, mungkin main gitu. Ketika ayahnya sering terlihat, bundaku kegiatannya itu ya, mungkin 1 minggu dia akan penasaran, mama baca apa sih gitu, papa baca apa gitu. Seperti setidaknya harus pinter acting sih. Kalau memang tidak suka baca, harus pinter acting. Berarti ini orang tuanya harus ditoladan. Iya benar, karena tidak kuat kalau memang kita bukan pelaku, kita ngomong terus tapi tidak pernah action, tidak akan sekuat itu. Action itu selalu menjadi kata-kata yang sangat kuat daripada kata-kata sendiri gitu. Oke. Iya Kak Jo, terima kasih banyak. Banyak sekali ilmu yang tips yang saya pribadi juga baru tahu. Oh iya ya, saya harus jadi acting nih, pintar acting. Jadi contohnya, karena membaca itu manfaatnya luar biasa. Dengan Islam juga dikatakan ikro, bacalah ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Kak Jo? Oke. Meskipun pinter acting, tetap harus melihat ya, ayah bunda jangan sampai bukunya kebalik. Itu aja maksudnya. Mama papa Iya, ceritanya bukan begitu. maksudnya pegang bukunya, nanti pas pegang bukunya nih harusnya begini, saking pengen actingnya, wah kebalik gitu, anaknya nanti tahu. Betul. Gitu aja pesannya. Iya, terima kasih Kak ya. Mudah-mudahan hari ini penjelasannya, tips-tipsnya yang luar biasa bermanfaat buat kita semua, baik di yang ada di sini di Prima Baca dan juga teman-teman yang lagi nonton. Terima kasih. Mudah-mudahan ada kegiatan lagi nanti berikutnya tentang bercerita atau mereview tentang buku khusus atau prakteknya yang seperti
Mbak Sela mau praktek langsung biar kita lebih bisa lagi. Iya, itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih yang sudah hadir di sini dan terima kasih Kak Jo semuanya. Demikian acara asiknya resensi buku dari Prima Baca. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.